pendaftaran Pilpres yang tinggal 2 bulan lagi, PKB mengirim sinyal akan beralih koalisi dari Partai Gerindra ke PDI Perjuangan. PKB menyoal ketidakpastian nama cawapres pendamping Prabowo Subianto. Sore hari ini sudah ada narasumber, Wakil Sekjen PKB Saiful Huda, juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto Andre Rosiade, dan pengamat politik Adi Praitno. Sore, Bapak-Bapak. Ya, sore. Sore Audrey, sore Bang Huda, sore Mas Adi Prait, pengamat politik nomor 1 di Indonesia. Oke, sore. Sekarang saya mau ke Mas Huda dulu. Mas Huda, benar nih, jadi PKB dan Caimin sudah siap-siap, ancang-ancang akan tinggalkan Gerindra dan koalisi juga Pak Prabowo? Itu langkah berikutnya. Statement Gus Imin kan sampai hari ini kita solid dengan Gerindra, dengan Andre dan teman-teman di Gerindra. Tentu apa yang disampaikan oleh Gus Imin kan sebenarnya refleksi di internal kami di PKB. Memang ada dua pandangan yang saling berbeda. Yang pertama ingin cepat-cepat Pak Prabowo dan Gus Imin dideklarasikan karena sudah 11 bulan. Ada yang masih punya cara pandang nggak usah buru-buru karena Belanda masih jauh, kira-kira begitu. Nah, pada konteks itu poin yang terpenting yang perlu kita sampaikan di publik bahwa dimanapun koalisinya, Gus Imin maju dalam Pilpres, baik sebagai capres maupun sebagai cawapres. Oke, jadi ini itu langkah berikutnya akan dilakukan oleh PKB kalau Caimin tidak dideklarasikan atau belum dideklarasikan ya, jadi cawapres Pak Prabowo? Sampai hari ini Pak Prabowo belum melakukan one prestasi terhadap kontrak politik yang sudah disepakati antara PKB dengan Gerindra. Artinya selama tidak ada one prestasi terhadap kontrak politik yang bunyinya adalah penentuan capres dan cawapres koalisi KKIR ditentukan sepenuhnya oleh dua sosok beliau ini, yaitu Pak Prabowo dan Gus Imin. Sampai hari ini Pak Prabowo belum pernah menyatakan mendeklarasikan siapapun. Baik. Dan, terus kita jaga. Nah, kalau gitu Bang Andre, sebenarnya isi dari kontrak politik antara Gerindra dan PKB ini apa sih? Apakah salah satunya itu adalah mengharuskan nama Mohaimin Iskandar sebagai bacawa presnya bagi Pak Prabowo? Ya, Audrey, tadi kan Bang Huda sudah menjelaskan bahwa dalam kontrak politik atau kerjasama politik, piagam kerjasama yang ditandatangani oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin tanggal 13 Agustus tahun 2022 yang lalu, isinya kan jelas bahwa penentuan capres dan cawapres akan diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Intinya apa? Intinya kandidat cawapres terkuat Pak Prabowo sampai saat ini ya Gus Muhaimin, atau Gus Muhaimin adalah pemegang golden ticketnya cawapres Pak Prabowo. Tinggal nanti di perundingan apakah Gus Muhaimin akan menggunakan golden ticket itu sendiri atau beliau akan mendukung yang lain, itu terserah Gus Muhaimin. Tapi sekali lagi ya, saya ingin tegaskan sampai hari ini kita bicara kandidat cawapres terkuat Pak Prabowo adalah Gus Muhaimin. Dan pemegang kunci Inggris kandidat cawapres Pak Prabowo adalah Gus Muhaimin. Karena sekali jadi tidak akan mungkin Gerindra akan meninggalkan PKB dan Gus Muhaimin. Karena kunci kemenangan Gerindra dan Pak Prabowo adalah Gus Muhaimin dan PKB. Tapi mungkin di sini PKB merasa sudah lama, terlalu lama, berapa belas bulan tidak kunjung, kenapa nggak deklarasinya kalau sudah pasti tadi Bang Andre? Ya tentu sekali lagi ada piagam kerjasama, kewenangan capres dan cawapres kan ada di Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Saya juga sama statusnya dengan Bang Huda, menunggu kesepakatan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin di waktu yang tepat, momentum yang pas untuk mengumumkan secara bersama-sama. Jadi bukan Bang Huda saja yang nggak sabar, saya juga nggak sabar, Audrey. Oke, Mas. Gitu, Audrey. Nah, Andre, bedanya saya dengan Andre, apa, bahwa Mas? saya bisa pastikan tiket itu pasti dipakai oleh Gus Imin. Jadi kita tidak ada opsi lain, itu saja. Jadi Gus Imin ketika tiket itu tidak dapat, ya pasti kita akan berpikir ulang terkait dengan koalisi ini. Oke, itu Bang, katanya pasti tiketnya dipakai, tapi tinggal nunggu Gerindra. Ya kalau gitu kan nanti tinggal Gus Muhaimin sesuai dengan piagam kerjasama
berdiskusi berdua dengan Pak Prabowo, karena di piagam kerjasama itu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin yang memutuskan, bukan Andre Rosiade, bukan Bang Saiful Huda, bukan Gus Jazil, bukannya Pak Muzani gitu, karena beliau berdua yang akan memutuskan. Kami akan melaksanakan sami'na wa ata'na apapun keputusan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, begitu kan isi piagam kerjasamanya. Oke. Dan saya rasa Pak Prabowo menghormati piagam kerjasama itu. Sebenarnya apalagi sih Mas Adi yang ditunggu dari Gerindra tidak kunjung mengumumkan apa yang dibacanya dengan ancaman, ya bisa dibilang dalam tanda kutip PKB ancang-ancang keluar dari koalisi bersama dengan Gerindra? Ya, saya kira secara prinsip tentu hanya Gerindra, hanya Prabowo Subianto yang tahu kenapa Caimin atau Gus Muhaimin tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping Prabowo, ya karena kalau kita mengacu pada kekalahan Prabowo 2 kali Pilpres, memang ada di PKB jawabannya. Satu, misalnya Gerindra itu dan Prabowo lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, PKB mampu akan menambal itu. Yang kedua, Prabowo itu kan penetrasi politiknya di kalangan Nahdliyin itu kan cukup lemah. Ini 2 kali Pilpres. Jawabannya di PKB. Kalau kita mengacu pada soal siapa sebenarnya partai politik yang mampu mengonsolidasi kekuatan politik Nahdliyin, ya tentu adalah partai politiknya Bang Saiful Huda, PKB, tidak ada yang lain, bukan P3 apalagi partai Islam yang lain ya. Sebenarnya ini adalah 2 variabel penting yang sebenarnya bisa mengunci betul soal bagaimana Prabowo bisa memungkinkan memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 yang akan datang ya Audrey. Jadi kalau ditanya apakah PKB itu akan keluar dari Gerindra pindah ke PDIP, sebenarnya kuncinya di Prabowo. Dan itu Oke. kalau Prabowo memastikan Caimin bisa maju, maka ultimatum politik yang disampaikan oleh teman-teman PKB itu tidak mungkin terjadi. Bahkan sehebat apapun godaan dari PDIP itu tidak mungkin akan diambil. Tentu dengan satu catatan, proposal politik dari PKB, Oke. Gus Muhaimin jadi pendamping Prabowo Subianto, bukan yang lainnya. Saya masih ingat Oke. betul waktu yang lalu kan ada acara di PKB itu saya hadir. Ada pantun kan yang disampaikan oleh Bang Saiful Huda dan Gus Jazil. Kalau kamu 11 maka kami 12. Kalau kamu tidak jelas maka kami akan lepas. Katanya begitu. Nah, oke, kalau gitu pertanyaan besarnya nanti usai jeda, kira-kira sampai kapan ultimatum yang diberikan PKB untuk menunggu pengumuman bacawa pres bagi pendamping Pak Prabowo? Usai jeda kami akan kembali di Kompas Petang. Kalau gitu sebenarnya Mas Huda, sampai kapan sih ultimatum yang diberikan PKB untuk Pak Prabowo dan Gerindra? Ya, selama tidak ada lawan prestasi, sama-sama komit menjaga kontrak politik, saya kira nggak ada ultimatum gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu dinamika masing-masing poros berbeda. Dinamika kami dengan Gerindra berbeda, dinamika PDIP dengan partai koalisinya berbeda, Mas Anies dengan dinamika partai koalisi juga berbeda. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Imin, saya ingin pertegas lagi. Jadi ultimatum terakhir sesungguhnya ya Oktober itu. Berarti Dimana, mendekati pendaftaran ya? Ya, karena kelihatannya semua poros akan berujung akan deklarasi di paling ujung. Tapi kalau misalnya PKB mengusulkan nama Caimin, bukan seharusnya hal ini juga diusulkan ke partai lain, bukannya pas deket-deket pada saat hari H pendaftaran, Mas Huda? Kita percaya Pak Prabowo kesatria, seorang kesatria kan cirinya satu, memegang janji saya kira. Dan Pak Prabowo menyampaikan itu berulang-ulang bahwa hak cawapres adalah haknya Gus Imin gitu. Dan kita merasa itu termasuk kesetiaan Pak Prabowo memegang kontrak politik yang sudah ditandatangani. Tinggal mungkin nunggu waktunya saja. Oke, kalau nunggu waktunya itu kalau misalnya sampai di akhir-akhir, Bang Andre, kalau misalnya koalisi akhirnya tidak mendukung Caimin sebagai bacawa pres Pak Prabowo, maka kan langsung ditinggalkan tuh menjelang pendaftaran nanti, Bang Andre. Ya, tadi saya sudah menyampaikan, Bang Huda juga sudah menegaskan, beliau sangat yakin dan percaya bahwa Pak Prabowo dan Partai Gerindra tidak akan mungkin meninggalkan Gus Muhaimin. Dan saya juga meyakini hal itu sampai saat ini, bahwa Partai Gerindra dan Pak Prabowo berkomitmen untuk selalu bersama-sama dengan Pak Gus Muhaimin dan juga PKB. Kita sudah sangat solid, kerjasama kita bukan hanya di tingkat DPP, bahkan sudah di tingkat wilayah maupun kota dan kabupaten. Dan kita melihat dengan PKB, kita di Koalisi Kebangkitan Indonesia, tren survei Pak Prabowo naik,
dan juga tren survei Partai Gerindra dan PKB juga konsisten naik. Sehingga menurut saya ini koalisi yang cocok, berjodoh, dan sangat solid. Dan insya Allah akan bersama-sama Pak Prabowo dan Gus Muhaimin akan mengantarkan calon presiden dan cawapres yang kita usung bersama-sama ke KPU. Kalau gitu, seperti itu. Kalau gitu Mas Adi, sebenarnya seberapa besar peluang Caimin masuk menjadi bacawa pres terakhir ini untuk Pak Prabowo? Karena kan belakangan muncul beberapa nama seperti sebutnya ada Mas Erick Thohir. Mas Adi. Kalau bicara tentang peluang, tentu peluangnya besar ya. Apalagi ada golden ticket ataupun kunci Inggrisnya itu sebenarnya ada di PKB. Kalau dalam konteks itu mestinya tidak butuh waktu yang cukup lama sebenarnya bagi Prabowo dan Gerindra untuk segera mengumumkan Gus Muhaimin sebagai cawapres Prabowo Subianto. Apalagi golden ticket di PKB. Kunci Inggrisnya ada di PKB. Apalagi sih yang ditunggu, toh kebutuhan politik misalnya untuk menambah kekuatan politik Prabowo di 2024, jawabannya di PKB. Jadi keraguan apa sebenarnya yang kemudian membuat kenapa Gus Muhaimin tidak segera diumumkan? Kan ini yang sebenarnya menjadi tanda-tanda pertanyaan publik yang sampai saat ini, Audrey, itu belum selesai. Kalau dari dulu mungkin ya Prabowo Subianto itu masih belum terlampau yakin dengan elektabilitasnya Gus Muhaimin. Karena misalnya ada jarak pemilih PKB yang 9,6 itu tidak terkonfirmasi secara otomatis mendukung Gus Muhaimin. Tapi kan ada rentang waktu sekitar 2 bulan 3 bulan untuk meyakinkan Prabowo dan meyakinkan Gerindra bahwa Gus Muhaimin bisa mengambil alih semua suara PKB yang kemudian 9,6 didapatkan Pilpres 2019 yang lalu itu. Itu satu-satunya jawaban yang paling mungkin kenapa tidak kunjung diumumkan. Saya juga batas akhir soal PKB itu kapan akan memutuskan sikap politiknya sampai tanggal 25 November sebelum jam 12. Disitulah sebenarnya PKB masih terus bertahan bahwa karena itu adalah tanggal akhir di mana pendaftaran capres dan cawapres KPU itu akan ditutup. Sepanjang itu juga maka akan ada perdebatan, agenda negosiasi dan kealotan-kealotan yang saya kira akan terjadi pada kedua partai. Dan godaan besarnya adalah bacawa pres ya, makanya PDIP buka tangan begitu ya. Welcome kalau misalnya PKB mau gabung bersama. Betul, karena begini, karena bagi PKB cuma satu kok passwordnya, yang memastikan Gus Imin sebagai cawapres, maka disitulah pelabuhan politik dari PKB. Kalau besok PDIP mengumumkan Gus Muhaimin sebagai pendamping Ganjar misalnya, besok pun kerjasama dengan Gerindra itu rasa-rasanya akan diedit kok. Kan itu saja kalau membaca statement dari Gus Mungkin Muhaimin. nggak sih itu Mas Huda? Dan seterusnya. Ya kita lihat perkembangan gitu. Itu tergantung Andre juga. Karena begini ya, Andre itu butuh elemen surprise, butuh elemen kebaruan dalam koalisi gitu. Itu yang saya sering kali sampaikan, kalau suatu saat ini Andre, PAN gabung, Golkar gabung, itu nggak ada elemen surprise ya, nggak ada elemen kebaruannya. Elemen surprise-nya yang dimaksud kalau gitu gimana? Elemen surprise-nya PKB kalau gabung, Mbak, karena kita belum pernah koalisi dengan Gerindra. Dan elemen surprise itu menjadi penting karena PKB sekali lagi menutupi kekurangan Prabowo 2 kali Pilpres kalah, yaitu tidak dapat insentif elektoral yang kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan itu kebetulan memang basis address-nya Pak Gus Imin dan PKB gitu. Nah itu aja, dan itu seringkali kita diskusikan dengan teman-teman Gerindra. Oke, kalau gitu Bang Andre, ada nggak sih partai politik lain misalnya nih mau gabung bersama dengan koalisi KKIR? Nah kemudian itu kira-kira gimana caranya Gerindra memastikan bahwa PKB tidak akan terganggu dan nggak lari dari koalisi? Ya begini Audrey, kalaupun ada ya dan partai politik lain yang bergabung dengan koalisi kami, tentu tidak akan mengganggu piagam kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Pak Bang Huda tahu persis lah mekanisme yang sudah kita sepakati bersama, bahwa tetap sekali lagi meskipun nanti ya akan banyak partai politik ya, anggaplah PBB sudah bergabung, lalu insya Allah habis ini Gelora akan bergabung, mudah-mudahan bisa PSI, dan harapan kita Bang Huda dan saya misalnya PAN dan Golkar bergabung gitu misalnya kan, jadi koalisinya KKIR ini menjadi koalisi besar. Ya tentu ini tetap tidak akan mengganggu bahwa penentu capres dan cawapresnya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Tapi tentu ya partai-partai politik lain ketua umumnya akan didengarkan dan dilibatkan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Tapi tetap pemegang kunci Inggris
cawapres Pak Prabowo ya tetap Gus Muhaimin. Dan Oke. sampai saat ini kita bicara hari ini bahwa Gus Muhaimin adalah kandidat cawapres terkuat. Dan kami meyakini insya Allah saya dan Bang Huda akan bahu-membahu datang ke KPU bersama-sama. Insya Allah jodoh pasti Baik. bertemu Bang Huda. Insya Allah itu. Oke, terima kasih Bang Andre, terima kasih Mas Huda dan juga Mas Adi, sehat selalu.